Jeremy Emmanuel Santoso adalah menantu dari mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang sekarang ini menjadi atensi publik masyarakat, baik itu sosial media ataupun juga media konvensional. Karena apa? Ada keterangan dari Iskandar Sitorus, Indonesian Audit Watch, sekretarisnya mengatakan bahwa dugaan ada 30 selebriti dan juga 3 pemain band terkenal di Indonesia yang menjadi partner untuk pencucian uang dari hartanya Rafael yang diduga adalah harta nggak benar dari korupsi ataupun di bawah Kementerian Keuangan. Dugaannya adalah seperti itu. Dipertanyakan sama Iskandar, kenapa kok mantunya dari Rafael tersebut belum diperiksa oleh KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena kalau aku cek sampai sekarang, memang yang diperiksa oleh KPK itu setahu aku masih adalah untuk Rafaelnya saja. Bagaimana dengan keluarganya? Rafael kan selain punya istri juga ada 4 anak, ada menantu juga. Kenapa itu tidak dilakukan pemeriksaan? Karena ada temuan dari Sekretaris Indonesian Audit Watch ini bahwa dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo itu diinvestasikan ke sejumlah selebriti, kemudian selebriti tersebut menerimanya dalam bentuk cash. Karena apa? Pada saat kita akan menyetorkan uang ke sebuah bank, itu biasanya sumber uang setoran tersebut harus dijelaskan dan dibuktikan asalnya dari mana. Misalnya, kita menyetorkan uang sekitar 1 miliar rupiah ke bank. Kalau memang itu adalah uangnya berasal dari penjualan aset, harus ditampilkan juga bukti bahwa uang tersebut adalah penjualan aset tertentu. Ini juga yang menjadi alasan kenapa pencucian uang tersebut dibutuhkan adalah orang-orang lain untuk diinvestasikan dengan berbagai macam modusnya, karena biasanya pada saat si pelaku, misalnya Rafael dan timnya, itu melakukan pencucian uang, mereka biasanya menginvestasikan tersebut dalam uang cash. Nah, pada saat nanti diinvestasikan di usaha tertentu, setelah beberapa waktu kemudian bisa aja untung, bisa aja rugi. Pada saat mereka mengambil uang tersebut kembali untuk dimiliki, itu pada saat mereka menyetorkan ke bank akan ada surat keterangannya. Misalnya 10 miliar, ini asal dari mana? Oh, ini adalah hasil dari investasi di perusahaan ini. Buktinya apa aja? Berkas-berkas, fotokopi, dan sebagainya akan disiapkan. Jadi itu secara simpel, kenapa pencucian uang itu dibutuhkan untuk menghilangkan jejak dari tindakan pidana misalnya adalah korupsi. Gak heran juga dari temuan Rafael di safety deposit box-nya yang ditaruh di bank, kenapa nggak disimpan di bank aja, yang uangnya ada 33 miliar rupiah lebih dalam bentuk US dollar, terus juga Singapura dan juga mata uang euro. Ya tujuannya karena aku yakin dia nggak bisa membuktikan ke bank ini uang adalah penjualan aset katanya. Karena ya itu bisa menjadi salah satu indikasi akan ketahuan. Dan aku yakin sekali Rafael itu hanyalah satu di antara sekian gerombolannya. Karena Mahfud MD pun juga mengatakan bahwa ada sekitar dana temuan dari timnya dan juga PPATK ada lebih dari 300 triliun rupiah di 15 tahun terakhir, uang yang mencurigakan di bawah Kementerian Keuangan. Mahfud MD juga mengkritik DPR pada saat pertemuan terakhir dengan anggota Komisi 3 DPR RI antara Mahfud MD dan mereka pada saat kasus yang lalu itu ditanya, ini kapan nih DPR segera membuat rancangan undang-undang untuk perampasan harta koruptor? Kenapa kok mereka sepertinya enggan melakukan membuat rancangan undang-undang tersebut? Karena untuk membuat sebuah undang-undang ya tentunya ada banyak pihak yang terlibat, tetapi ada 2 lembaga yang sebenarnya menjadi playing the most important part. Pertama adalah Presiden dan juga dari DPR. Presiden juga harusnya bisa lebih pusing lagi untuk membahas mengenai ini. Tapi kan ya kita tahulah di Indonesia itu kayaknya koruptor itu di semua level. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat yang berpikir kalau mereka mengesahkan undang-undang perampasan harta koruptor ini sama aja mereka mengakhiri diri sendiri. Siapa tahu aja mereka juga akan terlibat dalam berbagai macam kasus yang mungkin belum terungkap sampai saat ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat dulu keterangan dari Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus pada saat diwawancara Aiman. Ada salah satu statementnya di sini yang menurut aku perlu kita pertanyakan. Bagaimana artis-artis dan juga pemain band dugaannya tersebut mereka melakukan pencucian uang tersebut, teman-teman. Siapa itu? Di data kami tetap disebut orang kaya baru. Orang kaya baru. Oke. Bergerak di bidang apa dan apa kaitan dengan Rafael Alun? Kebetulan disebut terkonsolidasi dengan keluarga Rafael Alun. Oke. Terkonsolidasi dengan keluarga Rafael Alun.
Artinya bahwa ada bagian pernyataan dari Indonesian Audit Watch ini mempertanyakan kenapa nih menantu dari Rafael, yakni Jeremy Emmanuel Santoso yang merupakan partner kerja dari Raffi Ahmad. Dia adalah seorang manajer ya di salah satu basketball teams yang dimiliki oleh Raffi Ahmad. Kenapa juga tidak dilakukan pemeriksaan? Ini menjadi hal yang kita buat bertanya-tanya. Karena apa ya? Kan kita juga tahu di masyarakat yang masih heboh sekali sampai sekarang, nggak bisa dipungkiri. Ada yang curiga inisial R tersebut adalah Raffi Ahmad. Ada juga yang tidak curiga. Karena ada beberapa keterangan kalau aku tangkap misalnya dari ya Indonesian Audit Watch ini, kesannya adalah sudah menyebut mantu tersebut yang disebutkan inisialnya adalah J. Kenapa nggak diperiksa? Ini kan kita langsung berpikir, wah, bukankah dia bekerjanya dekat dengan Raffi Ahmad dan sebagainya. Tapi Raffi Ahmad juga sudah dengan tegas mengatakan dia hanya kenal dengan Jeremy-nya saja, tetapi dia tidak mengenal dengan Om Rafaelnya. Ini adalah salah satu keterangannya, coba kita simak pada saat diwawancara. Lagi Raffi Ahmad membantah dia kenal dengan Rafael, teman-teman. Ada aja gosip-gosip gue bener tuh siapa aja sih? Dari itu Irfan Hakim. Tapi gimana menanggapinya, lu kaget atau gimana nih? Udah biasa gue digosipin, biasa teman ngetop aja gue. Oke. Raffi Ahmad sih terlihat santai dan senyum aja. Ya, aku sih atas azas praduga tak bersalah, ya kita nggak bisa menuduh Raffi Ahmad kalau belum ada buktinya. Tetapi dari sisi positif dan negatifnya akan aku coba cover keduanya, teman-teman. Jika seandainya memang benar ada dana yang dimasukkan untuk investasi ke perusahaannya Raffi Ahmad, belum tentu juga Raffi Ahmad itu bersalah. Karena maksudnya gimana? Kan kita nggak ngerti ya, seandainya nih gerombolannya dari Rafael gitu memasukkan uangnya ke Rans Entertainment misalnya seperti itu, kan Raffi Ahmad juga tidak bisa mengecek apakah uang investasi tersebut dari pencucian uang atau tidak. Kalaupun seperti keterangan Raffi Ahmad yang katanya nanti setelah tahun 2024 setelah pemilu, itu kan sekarang Rans Entertainment dalam tahapan untuk proses IPO ya ke saham gitu, Bursa Efek Indonesia, dan sekarang sedang dalam tahapan proses penawaran internalnya. Nah, bisa aja jika seandainya memang ada sebenarnya di penawaran internal tersebut yang kita nggak bisa lihat ya, itu ada dana yang diinvestasikan misalnya dari timnya Rafael. Karena kasus ini sudah mulai heboh, akhirnya Raffi Ahmad dan juga timnya ngerasa ini bahaya nih, walaupun nggak tahu uangnya itu beneran atau enggak, tetapi kalau ada investor yang berhubungan dengan Rafael, mungkin timnya sebelum nanti akan IPO di 2024, ya udahlah di-cut aja dari sekarang daripada bermasalah. Itu adalah ada positif dan juga negatifnya. Jadi timnya Raffi Ahmad juga bisa preventif sebelum nanti seandainya sudah dimasukkan uangnya ke sana, takutnya nanti malah diambil lagi, disita oleh negara. Itu kalau untuk urusan itu, teman-teman. Tetapi dari Indonesian Audit Watch juga mengatakan bahwa gurita yang dilakukan oleh timnya Rafael itu bukan hanya terjadi setahun 2 tahun terakhir, tetapi itu sudah menggurita sejak tahun 2000. Artinya ini sudah terjadi sudah berapa belas tahun yang lalu ya. Udah 23, sekarang 23 tahun yang lalu. Artinya sudah banyak sekali terkonsolidasi dari keluarganya Rafael dan sebagainya. Karena kita juga ketahui ya, kenapa nih istrinya Rafael tuh juga sama nggak punya KTP. Padahal banyak harta, aset atas nama istrinya, ada atas nama anaknya. Bahkan ada atas nama salah seorang yang milik mobil Rubicon tersebut ya. Itu adalah orang yang menerima dana bantuan sosial di salah satu rumah yang sempit di gang di Jakarta Selatan. Ya tujuannya adalah untuk pencucian uang tersebut sih. Itu udah bukan lagi hal yang rahasia kita ketahui, teman-teman. Oke. Artinya hanya itu. Artinya keluarga Rafael Alun berkongsi bisnis dengan dia. Kalau itu mungkin perluasan makna dari konsolidasi silahkan. Tapi di tulisan kami kepada KPK, analitatif kami terkonsolidasi. Oke, bentar. Saya tahu bahwa anaknya Rafael Alun itu menikah dengan salah seorang laki-laki, dan laki-laki itu bekerja di Rans Entertainment, betul? Apakah itu yang Anda maksudkan? Itu yang kami malah sebut KPK kok nggak memanggil mantunya sebagai bagian dari pemanggilan dari keluarga. Apakah itu yang Anda maksudkan? Itu nama itu kami tidak paham, tapi kami sebut nama itu J. Oke.
Nama itu kami tidak paham, tapi kami sebut nama itu J. Apakah Jeremy Emmanuel Santoso yang juga dipertanyakan tadi, kenapa kok KPK tidak melakukan pemeriksaan? Padahal Raffi Ahmad pun juga dengan tegas dalam sejumlah keterangannya di media massa, silakan KPK kalau mau melakukan pemeriksaan. Ya sebelum ke Raffi Ahmad ya lebih baik adalah ke keluarganya dulu ya, karena kan itu yang lebih fundamental sih menurut aku. Oke, lanjut lagi mengenai keterangan dari Indonesian Audit Watch berikut ini. Itu terkonsolidasi, niat mereka adalah mencuci uang hitam dari area hitam ke area putih. Instrumennya itu banyak. Oke, Misal apa? Bisa, Area hitam ke area putih. ini uang yang bersumber dari uang haram, baik dari korupsi, manipulasi, injek-injek orang seperti melalui PT AME, kantor konsultan itu, dan lain-lain, deal-deal di sini. Ini agak sulit masuk ke perbankan. Ini cash ini semua. Maka seperti aku jelaskan tadi bahwa ini semua adalah cash, sulit masuk perbankan, artinya karena pada saat kita store dana di bank, itu kalau di atas 100 juta kita harus jelaskan dan juga dibuktikan itu sumbernya dari mana, penjualan ataupun juga hasil investasi. Itu yang menjadi alasan teman-teman. Nah, kemudian proses pembuktian ini kan sifatnya kuantitatif dan juga kualitatif ya. Kuantitatif artinya harus dengan angka-angka, kualitatif juga angka itu harus diinterpretasikan maksudnya seperti apa. Ini adalah untuk melakukan pembuktian, misalnya seandainya dari Rafael bahwa oh enggak, harta yang dimiliki mantu saya itu adalah hasil kerja keras dia sendiri, ya udah dibuktikan aja per bulan penghasilannya berapa. Seandainya per bulan penghasilannya 100 juta, ya hitung aja udah kerja berapa tahun gitu, anggap aja 1 tahun gitu, 100 juta, jadi per tahun tuh 1,2 miliar, mungkin ditambah bonus 500 juta, setengah bulan, setengah penghasilan dia dalam setahun, anggap aja 2 miliar begitu. Tapi kan 2 miliar, apakah dia nggak makan, apakah dia nggak bergaya, apakah dia nggak minum, anggap aja 2 miliar itu dalam 1 tahun 50% habis, sisanya 1 miliar. Terus dia punya hartanya mungkin ratusan miliar, apakah itu masuk akal atau tidak? Jadi untuk memasuk akalkan ini semuanya, begitupun juga dengan selebriti-selebriti yang lainnya harus dilihat jelas sumbernya dari mana. Ada yang bilang bahwa dia pekerja keras A sampai Z, pagi sampai malam, iya betul kerja keras, tetapi kan apakah dia tidak melakukan pergaulan, gaya hidup, jalan-jalan, dan sebagainya? Apakah itu juga tidak membutuhkan dana dan juga membutuhkan uang? Itu harus ada hitung-hitungan dengan detail, teman-teman. Kemudian juga kita menantikan ya DPR ini semoga benar-benar dan juga Presiden ya berani membuat rancangan undang-undang untuk perampasan harta koruptor di Indonesia. Karena bagi aku pribadi, siapapun presidennya nanti terpilih di 2024, mau sebanyak apapun uang, anggaran yang dimiliki, terus juga strategi apapun yang kita miliki, percayalah Indonesia itu akan terus terjebak menjadi negara berkembang kalau masih banyak koruptor di Indonesia. Karena apa? Kalian lihat negara-negara yang sudah dikategorikan sebagai negara maju, itu apa ya, korupsinya tuh nyaris tidak ada, teman-teman. Jadi aku sih berharap ya ada presiden yang benar-benar bersih dengan korupsi dan berani melakukan tindakan seperti ini kalau mau melihat Indonesia sebagai negara maju. Karena kan banyak yang bilang, wah Indonesia nanti bakal di tahun 2040 akan jadi sejajar dengan Amerika, 5 top ekonomi terbesar di dunia. Menurut aku sih bullshit ya kalau korupsi kita masih seperti ini. Coba sebutkan negara mana yang tingkat korupsinya tinggi, tapi sudah masuk dalam kategori negara maju. Kalau ada, please enlighten me, tinggalkan di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.